Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu termasuk orang-orang yang mau mendengarkan ucapan, perkataan, pengajaran, lalu mereka mengikuti yang terbaik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tentang Mahabbatullah wa Rasulih. Mencintai Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kita akan sambung apa yang kita pelajari pada siri lepas. Muka surat yang ke-32. Muka surat 32. Amalan yang dapat mendatangkan kejalan Allah kepada kita, satu di antaranya yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu daripada cara atau masa, salah satu masa, peluang, kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika kita merasa kesempitan. Tentu kita tidak akan kata seorang hamba perlu mendekatkan diri kepada Allah hanya semasa susah. Tentu bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan yakni salah satu masa, salah satu peluang, waktu yang paling mudah dan paling berkesan bagi kita sebagai hamba Allah
untuk mendekatkan diri kita kepadanya, yakni semasa kita dalam keadaan susah, sempit, teraniaya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ketika merasa kesempitan. Dalam bahasa Arab dipanggil indas syada'id. Indas syada'id. Semasa susah. Seperkara yang perlu disampaikan di sini, bahwasanya anna taqarrub ilallahi ta'ala fi hal syiddah aktar min halir raha laisa bimadhmumin mutlaqah. Ini pertama yang saya sampaikan. Apa maksudnya? Bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah semasa dalam keadaan susah lebih sering dan lebih banyak daripada semasa senang, itu bukan perkara yang tercela secara mutlak. Artinya harus. Karena mungkin memang secara fitrah, secara naluri, seorang hamba ini, ima yang beriman, termasuklah yang tidak beriman, pasti akan tergerak, terdorong hatinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dipercayainya. Tentu bagi orang Islam, Allah SWT semasa susah lebih sering daripada semasa senang. Karena semasa senang mungkin tidak merasa perlu atau kurang merasa perlu kepada bantuan Allah, walaupun perkara ini tercela. Lebih-lebih kalau tidak merasa memerlukan Allah kerana semasa sehat, semasa senang, semasa berjaya, itu waliyadzubillah, tungdubillah. Tapi jika orang itu lebih banyak berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah semasa susah berbanding semasa ia senang, bukanlah perkara yang tercela secara mutlak. Apa alasannya? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya mas sekalian, telah memuji dirinya semata-mata, yakni satu-satunya zat yang dapat menunaikan hajat hambanya yang dalam keadaan susah, terdesak, teraniaya, terpinggirkan. Dan kita maklum, keadaan seseorang dalam keadaan terdesak, kesempitan, dan bukan selama-lamanya, ia hanya berlaku sekali sekala. Mana ada orang dari lahir hingga mati terus-menerus dalam keadaan susah, teraniaya, terpinggirkan? Tidak mungkin. Keadaan susah ini hanya sekali sekala. Dan Allah memuji dirinya sendiri. Satu-satunya zat yang mampu melindungi, memberikan pertolongan, menyelesaikan masalah hambanya yang susah apabila ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini tidak bermakna bila senang lupa sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala yang sekalian. Sebab yang tercela ialah innamal madmum, hanya saja perbuatan yang tercela itu ialah ayyataqarrabal abdu ilallah fi syiddah wa yansahu fir raha. Itu yang tercela.
Yakni apabila seorang hamba itu hanya ingin takarub kepada Allah semasa susah, semasa sempit sahaja, dan melupakan Allah semasa ia senang. Ingin mendekatkan diri pada Allah semasa sakit yang kritikal, tapi melupakan Allah bila sihat. Baru Allah, 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 Allah. Yakin akan keadilan Allah. Memohon keadilan Allah. Semasa susah. Merasa teraniaya. Tapi bila senang, tak ada pun kata Allahumma. Jauh daripada Allah, jauh daripada firman-Nya. Ini yang tercela. Ini perbuatan yang sangat-sangat tercela. Wa huwa halul kafir, dan itu adalah sifat orang kafir. Hanya ingat Allah, hanya ingin dekat pada Allah semasa susah. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilai hadis yang beliau riwayatkan ini sahih. Perawi hadis itu menilainya sahih, sementara ulama kemudian yang bernama Syekh Nasir Albani menilainya hanya setakat hasan. Wallahu a'lam, itu serahkan saya kepada mereka. Imam Tirmizi seorang muhaddis, dan dia sendiri yang merekanya menilai hadis ini sahih. Tapi Nasir Albani di kemudian hari menilai, menurut penilaian beliau, hadis yang ingin saya bacakan ini berkaitan dengan masalah ini hanya dalam pada darajah hasan. Ya, sekurangnya masih boleh diterima. Apa sabda Nabi? Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karbi falyukthir du'a fir rakha. Man sarrahu, siapa sahaja yang suka, atau siapa saja yang mau dibuat, dijadikan suka, seronok, gembira. Oleh apa? Oleh ayyastajiballahu lahu. Ini namanya fa'il ya. Jadi masdar muawwal jadi fa'il. Oleh dikabulkannya atau mengkabulkan Allah baginya inda syada'id, semasa ia susah, kesusahan, balkab dan kesempitan. Fal yukfirid du'a, maka hendaklah perbanyakkan permohonan kepada Allah, tadarruk kepada Allah, firrakha, semasa senang. Maksudnya, siapa saja yang suka, yang gembira, yang mau digembirakan oleh Allah kerana Allah mengkabulkan permohonannya, menunaikan hajatnya semasa ia susah, masa ia sakit, dia mau Allah sembuhkan penyakitnya, masa ia susah, ia mohon agar Allah beri dia kesenangan, semasa ia teraniaya, nak sangat Allah Subhanahu Wa Taala membelanya, tentu seronok kan dapat pembelaan daripada Rasul. Apa Nabi kata? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Fal yuktirid du'a firraha. Hendaklah orang itu rajin-rajinlah berdoa. Berdoa di sini mana bertadarruk.
sentiasa berusaha mengenali Allah, sentiasa menzahirkan kehambaannya di hadapan Allah. Bila? Firroha, masa senang. Orang yang semasa senang ingat Allah, orang masa senang sentiasa merasa perlukan Allah. Orang yang senang rajin batatoro, nanti bila susah, mohon kepada Allah agar Allah bebaskan dia kesusahan, Allah kabulkan. Ini pesanan Nabi. Jadi maksudnya apa? Jika orang yang sedang senang saja, bila seorang yang tengah senang, tengah gembira, tengah sehat, tengah kaya raya, tengah naik jawatan dia, position kursi yang dia duduk, Allahu Akbar, powerful. Dalam keadaan senang yang itu pun dia rajin sujud, ibaratnya. Masa itu pun dia sentiasa dekat dengan Allah, akrab dengan firman-Nya, panjang zikirnya. Apatah lagi nanti bila susah. Lagi panjang. Masa senang pun ingat Allah, susah lagilah ingat. Dan Allah pasti kabulkan. Nah, ini yang ideal. Hanya, kenapa di sini disebutkan ingat Allah semasa susah? Ya, kerana yang sekalian, ingat Allah semasa susah, ingin dekat kepada Allah semasa susah, rajin istighfar semasa ada masalah, itu relatif lebih mudah. Relatif lebih ringan berbanding dengan semasa ia senang. Masa senang bukan tak boleh baca istighfar, jarang. Coba mungkin masa sakit. Bergerak aja, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nak duduk, Astaghfirullahaladzim. Nak baring, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Biasalah masa susah kan. Bibirnya tak pernah kering. Sentiasa basah dengan zikir. Ya dibuatnya Allah, 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 Allah. Coba kalau sudah sehat. Sudah boleh jalan, bahkan boleh lari. Sudah dapat memenuhi selera kemauannya sebelumnya. Jarang. Bukan tak pernah, jadi jarang. Dahulu nak bangun pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Lega sedikit. Alhamdulillah. Sekarang mungkin karena sudah sehat. Karena sudah sehat. Kalau dahulu katalah terkejut, kata Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Karena sudah sehat, bila terkejut, apa yang dibaca? Mungkin yang dikatakan, yang keluar dari mulutnya, oh my God. Mungkin, oh my God. Masa susah ada kawan datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maklum susah. Coba bila senang lenang, lalu berjumpa di Las Vegas. Bukan Assalamualaikum, hai, halo. Ini yang sebenarnya tidak dimaukan oleh Islam. Nabi tak kata tak suruh begitu. Orang Islam ni susah ke senang, hendaklah sentiasa berusaha untuk dekat kepada Allah, ingat Allah. Hanya fitrah manusia mendekatkan diri pada Allah, ingat Allah masa sesuatu relatif lebih mudah. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu ingin hajat kamu dikabulkan oleh Allah, permintaan kamu dikabulkan oleh Allah, masa kamu susah, masa kamu tak berdaya, ada syaratnya. Rajin-rajinlah bertadaruk kepada Allah masa senang. Roha. Walaupun tadi di depan saya dah katakan, ingat Allah, ingin dekat dengan Allah masa susah lebih banyak daripada mengingat Allah masa senang, itu tidaklah tercela. Secara mutlak bukanlah perbuatan tercela.
Karena Allah sendiri pun suka, Allah sendiri pun memuji dirinya. Bahwa dia sahaja yang dapat mengkabulkan doa permohonan hambanya yang sedang kesusahan. Coba Jamal lihat Al-Qur'annya. Di sini tidak ada dicantumkan ayat-ayatnya, tolong dibuka Al-Qur'annya. Surah An-Naml ayat 62. Surah Semut ayat 62. Coba lihat. An-Naml 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Aman maka adakah orang zat yang yujibu mengabulkan, menjawab, menunaikan permohonan hajat al-muttarra, orang yang dalam keadaan terdesak, terpaksa, tersepit, terhimpit, berbagai masalah, terperangkap dalam runtuhan bangunan. Atau ketika dia dalam keadaan berada naik kapal di laut yang sudah tenggelam timbul, atau ketika dia sedang menumpang kapal terbang yang kedua-dua atau keempat injinya dah mati, tidak berfungsi. Kapal terbang itu tidak lagi stabil. Wah, macam mana agaknya apa yang dirasa oleh orang yang penumpang-penumpangnya. Itu nama keadaan yang muttar. Idza da'ahu, apabila ia berdoa kepada Allah. Wa yaksifus su', dan dia menghilangkan keburukan yang menimpanya. Allah tanya dalam ayat ini. Seakan Allah tanya begini, wahai manusia, tolong jawab, tolong fikirkan. Siapa yang boleh menunaikan hajat orang yang ditimpa kesusahan? Menunaikan permohonan, permintaan, mengabulkan permintaan orang yang sedang kesusahan dan menghilangkan kesusahannya semasa ia susah. Coba siapa? Batukah? Isa yang kamu sembahkah? Lembu yang kamu sembahkah? Keris kamukah? Atau mungkin tarikh lahir kamu yang kamu percaya selama ini membawa ongkah? Atau bahkan tai lalat kamu yang kata pakar tai lalat membawa nasib baikkah? Saat itu siapa yang kamu seru? Atuk kamu kah? Kamu menyeru Nabi Khidir kah? Kamu menyeru wali Allah kah? Allah kata tak ada siapa. Dalam keadaan seperti itu tak ada siapa yang kamu nak seru kecuali aku, kata Allah. Karena hanya aku sendiri yang dapat mengabulkan hajatmu. Yang menyelesaikan masalahmu. Yang menghilangkan kesusahan kamu. Jelas sekali. Dan dia Allah telah jadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Tuh, tengok Allah memuji dirinya sendiri kan. Tak ada siapa yang boleh mengabulkan permohonan kamu, menyelesaikan masalah kecuali aku. Kan Allah memuji diri sendiri itu. Dan berhaklah, yang itu hak Allah SWT. Sebab ilahun ma'allah. Coba. Allah tanya, aku tanya kepada kamu, kata Allah. Adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan yang berat disembah selain aku, kata Allah. Tuhan yang boleh menyelamatkan kamu selain aku. Dalam keadaan muttar,
Semua akan, tidak ada ya Allah, Engkau sajalah Tuhan satu-satunya. Jangankan orang mukmin, jemaah sekalian. Jangankan orang mukmin, jangankan orang yang percaya kepada Allah. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan sekalipun, dalam keadaan muttar, ketika ia muttar, pasti yang diseru hanya Allah. Pasti. Walaupun orang itu orang yang etis sekalipun. Bukan sekadar tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Contohnya Fir'aun. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan orang yang, bukan sekadar tidak percaya adanya Tuhan. Mendakwa dirinya Tuhan. Itu pun ketika nak lemah, mati lemah, tenggelam, tercungap-cungap. Kan disebut dalam Al-Quran surah Yunus. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Ya sekarang aku berimanlah. Sekarang aku beriman, percaya bahwasanya Tuhan melainkan Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang berserah diri. Tengok. Istilah kami dahulu itu namanya fitrah Robbaniyah. Fitrah Robbaniyah, fitrah manusia ini, yakni mengakui adanya Tuhan. Itu fitrah setiap manusia. Hanya karena selepas lahir ke dunia, lalu ada di situ namanya hawa nafsu, ya kadang-kadang hawa nafsu mengalahkanlah, menutupilah fitrah itu. Fitrah Robbaniyah itu. Bila nafsu ini sudah terbongkar, sudah dibuka, ya fitrah muncul sehingga Fir'aun pun mengakui ada Tuhan. Kita tidak tahu pasti sama ada pengakuan itu terpaksa ke atau bagaimana, tapi nampaknya dia terpaksa. Terpaksa dalam arti kata, jika sekiranya Fir'aun laknatullah subhanahu wa ta'ala belum berada dalam keadaan seperti itu, maknanya belum nak matilah, ya dia akan tetaplah dengan pendiriannya, tidak mengakui adanya Allah, bahkan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Siapa yang boleh? Adakah Tuhan selain aku? Qalilan ma tadhakkarun. Jadi saya ulangi, jangankan orang mukmin, orang kafir sekalipun, orang yang tak mengakui adanya Allah semasa sehat sekalipun, bila dalam keadaan susah seperti ini, pasti nanti fitrah Rabbina keluar lalu menyebut, tak tahulah menyebutnya Allah ke, wahai Tuhan ke, atau paling tak waktu itu ada keyakinan terhadap adanya kekuasaan, muncul keyakinan tentang adanya kekuasaan yang dahsyat yang ada di sebalik itu. Bila kesadaran itu muncul, ketika ia sedar, tidak ada yang boleh diharap. Kapal tenggelam timbul, kelemahan timbul. Tak ada yang boleh diharap. Nak mengharapkan nakhoda sudah mabuk. Nak mengadakan kapal, injin kapal sudah mati. Nak mengharapkan gelombang laut akan tenang, lagi mengganas. Macam mana coba? Izin sudah mati itu, ya tenggelam timbul tenggelam. Coba nak mengharapkan kehandalannya berenang karena pemegang rekod Olimpik, manalah boleh menghandalkan rekod Olimpik yang dia pegang dalam berenang di tengah samudera yang sedang mengganas. Setelah dia putus harapan kepada kapal tak boleh diharap, nakhoda tak boleh harap, ini tak boleh harap, ini tak boleh. Ya, hanya kepada yang satu. Karena semuanya dah tidak ada kekuasaan. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Tengok nakhoda, la haula wala quwata. Tengok kapal yang sangat tenang, la haula wala quwata. Kapal pun tak mampu nak menjaga, nak pasal dirinya tidak tenggelam. Nak tengok apa lagi? Semuanya la haula quwata, la haula wala quwata, la haula. Semua tidak berdaya, semua tidak mampu, tidak berdaya.
Setelah dinafikan semuanya tidak punya daya dan upaya, illa billah. Illa billah. Ibaratnya, kepada keris, la ilah. Dikata pada keris, la ilah, keris, la ilah. Engkau bukan Tuhan. Kepada batu akik, la ilah. Kepada kapal, la ilah, la ilah, la ilah. Semua. Apa yang dia dikatakan, la ilah, la ilah, la ilah. Engkau bukan Tuhan, engkau bukan Tuhan. Engkau tak ada kuasa, tak ada. Tapi kalau semua dinafikan kekuasaannya untuk menolong, karena memang tak ada kuasa, tentulah dikecualikan. Illallah. Kecuali dia. Baru waktu itu betul-betul muncul jamaah sekalian. Ini yang dimasukkan. Jadi, maksudnya begini, pengajaran boleh kita ambil. Bila kita ditimpa kesusahan, musibah ke, sakit ke, atau apa saja kesusahan lah, macam kesusahan. Bagi seorang mukmin, hendaklah sentiasa berfikir positif. Macam mana supaya kita tetap mampu berfikiran positif, positive thinking, hatta ketika kita ditimpa musibah? Ini. Jadi selalu saya katakannya di mana-mana. Jangan terlalu fokus melihat musibah yang menimpa kita. Saya tak kata tak boleh melihat. Bila kita sakit, jangan terlalu melihat, fokus melihat pada penyakitnya. Penyakit yang kita alami. Bila kita ditimpa kesusahan, jangan terlalu fokus melihat kepada kesusahan saja yang menimpa. Bukan tak boleh ya. Mungkin kita, ya sebagai manusia yang sedang, tentulah, oh saya susah, saya sekarang tak boleh itu. Tapi jangan terlalu fokus pada kesusahan yang menimpa kita. Sebaliknya, melihatlah. Sedarkan diri kita. Allah timpakan kita musibah ini rupa-rupanya. Musibah, kesusahan, syada'id ini adalah kenderaan. Allah bagi itu ianya menjadi kendaraan. Seakan-akan Allah kata, nih aku bagi kamu kendaraan. Untuk wusul kepada aku, kata Allah. Wusul itu sampailah, dekat dengan Allah lah. Bahasa mudahnya, selama ini aku cipta kamu ni untuk sentiasa menyembah aku, untuk sentiasa ingat aku, dekat dengan aku, bukan jauh-jauh. Tapi nampaknya kamu ni, wayah manusia, aku bagi senang, kamu jauh daripada aku. Aku bagi kamu kejayaan, kamu lupa. Aku bagi kamu sehat, jarang menyebut nama aku. Seakan-akan Allah bagi tahu macam itu. Dengan kesenangan, kamu malah jauh daripada aku. Wahai tujuan aku bagi kesenangan ini memudahkan kamu dekat dengan aku. Kan dengan syukur namanya. Bila macam-macam nikmat yang Allah berikan, sebetulnya itu kemudahan. Allah bagi kemudahan sangat banyak. Peluangnya sangat besar untuk orang yang diberi kesenangan ini dekat dengan Allah. Ya, karena orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Solatnya pasti tenang karena tak fikir makan dan minum. Coba kalau orang rezekinya Allah bagi susah. Kais pagi makan pagi. Solat pun mungkin tak tenang jemaah sekalian. Wirid tak boleh panjang-panjang. Malam tak boleh berjaga. Seperti tidur sebab pagi kena keluar. Coba kalau orang yang sudah banyak harta, apa yang difikirkan tentang makan minum? Kenderaan dah ada. Sepatutnya ibadahnya lebih tenang. Ibadahnya lebih tenang. Mungkin ulang alik Kuala Lumpur Judah karena nak umrah lebih sering. Lebih sering. Kenapa yang difikirkan? Dia sehat, tak khawatir tentang kesihatan kehidupannya. Dia kaya, tak khawatir tentang keperluan rumah tangganya, tak fikirlah nanti bil elektrik macam mana. Macam mana? Tak terfikir. Coba kalau susah. Tapi peliknya dengan kendaraan kesenangan, berkesenangan ini dia malah lupa. Karena lupa, apa Allah kata?
Ya, tak apalah. Aku tariklah kesenangan kamu. Aku tak bagi kamu kesusahan. Karena dengan kesenangan kamu nampaknya tak boleh dekatkan dirimu kepada aku, apalagi wusul, taqarrub pun tidak. Nah, aku ganti kendaraannya. Bukan dengan beri kendaraan kesenangan, tapi diberi kendaraan kesusahan. So, kesusahan itu kendaraan. Kendaraan maksud saya, yakni dengan kendaraan kesusahan kita agar dekat dengan Allah, bergeraknya kepada Allah. Saya itu bila susah, tiba-tiba solatnya jadi menangis-nangis. Barulah berdoa kepada Allah, meraih kepada Allah, boleh menangis. Sampai menangis, hanya semasa susah, masa senang tak mungkin. Masa senang tak pernah pun menitikkan air mata semasa berdoa. Masa sehat, Allah, langsung tak tersentuh hatinya ketika cerita tentang alam barzah. Mendengar alam barzah, tak ada tersentuh. Maklum, sehat walafiat. Dan dia punya hospital. Hospital pakar. Puluhan dokter pakar itu bekerja kepada dirinya. Apa susahnya? Cerita alam barzah, ya, dengar ya itu. Tadi ada dengan cerita alam barzah ni. Tak tersentuh. Tapi coba kalau sedang sakit. Sedang sakit, tenat, yang doktor kata mungkin ya 20% aja. Tiba-tiba baca ayat Quran yang cerita tentang alam barzah. Menangis jemaah sekalian. Jadi kesusahan itu adalah kenderaan. Itu tanda sayang Allah kepada hambanya. Macam mana Allah sayang kepada hamba diberinya kesusahan? Ya, sebab dengan kesusahan itu, hamba itu akan lebih cepat, lebih mudah berkat daripada Allah. Sehingga orang berfikir seperti ini, walaupun dia tak nak susah, tapi susah berlaku atasnya. Akhirnya dimanfaatkan. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Karena rupanya, kalau selama ini hambamu susah sungguh nak bergerak mendekatimu dengan kesenangan, sekarang kau bagi, kau tukar kendaraan untuk dekat padamu. Jadi kendaraan susah. Dengan susah rupanya dekat, mudah dengan Allah. Salatnya tiba-tiba jadi menangis. Baca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, menangis. Tersentuh. Doanya betul-betul bukan hanya di mulut, kena lancar. Selama doanya lancar aja. Sekarang doanya, kalau sudah mungkin, malah tak terucap di mulut. Karena semua doanya sudah dalam hati sampai menangis. Tak terkata. Itu cara dia. Jadi, apa namanya? Kesusahan itu, anggap saya sebagai kendaraan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan pada kita seperti yang kita telah tahu, semuanya ujian. Senang ke susah, sakit ke sehat, naik jawatan ke atau dibuang kerja, itu semuanya ujian. Quran kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bala, memang dunia itu bala, ujian. Bila ujian, jadi kalau itu yang penting, yang bukan soalan ujiannya. Yang penting kita mampu atau tak mampu menjawab soalan tersebut. Kalau soalan dalam peperiksaan itu katalah mudah sekalipun, tapi kita tak mampu menjawabnya, ya gagallah, fail kita. Susah manapun soalan dalam peperiksaan, tapi kita mampu menjawabnya, apalah ruginya. Jadi yang penting lulus. Bukan susah atau tidaknya. Diuji dengan kesenangan, katalah kesenangan ujian. Lalu lulus. Alhamdulillah, karena dia bersyukur. Dengan kendaraan nikmat, laju jumpa Allah. Abraham bin Auf laju jumpa Allah. Abu Bakar Siddiq laju takut pada Allah. Utsman bin Affan, wah, dekat sungguh dengan Allah. Anas bin Malik, Nabi Sulaiman, dekat sekali dengan Allah.
dengan kendaraan nikmat dunia yang tak terhingga. Sementara yang lain pun dekat dengan Allah. Melalui apa? Bukan kendaraan senang, kendaraan susah. Abu Darda susah. Abu Dzar Al-Ghifari memilih jalan susah untuk, bukan susah masuk jalannya ya, kesusahan. Abu Dzar Al-Ghifari memilih kendaraan susah untuk jumpa Allah. Kan terkenalkan Abu Dzar Al-Ghifari, dia ini orang yang pahamannya sangat tegas dan yakin akan kebenaran pahamannya. Orang mukmin tidak boleh punya simpanan lebih sehari semalam istilahnya. Kalau punya simpanan lebih sehari semalam, harta benda, nanti di akhirat harta itu akan dibakar lalu digosokkan. Itu pendapat yang aneh daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Berbeza dari pendapat sahabat yang lain. Tapi dia tidak memaksa orang lain ikut pendapatnya. Abu Dzar yakin ini pendapatku yang betul berdasarkan ayat Al-Quran. Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah, itulah. Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah tsumma la yunfikuna fi sabilillah. Orang mengumpulkan harta benda, emas, perak dan semuanya dan tidak menginfak jalan Allah akan dapat azab yang pedih. Pada hari itu semua harta akan dibakar lalu digosokkan ke muka dia. Abu Dzar memahami, oh maknanya kita tak boleh punya simpanan. Yakni sun kau menyimpan. Umar pula lain. Tidak salah punya aku tidak kisah punya simpanan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Asal aku sudah mengeluarkan haknya. Apa yang dia hak orang lain, apa yang orang lain tak kisah. Ya, Abu Dzar memilih jalan itu. Susah, karena dengan susah itu akan lebih cepat. Allah. Jadi, tak kiralah diuji dengan senang ke, atau diuji dengan susah ke. Yang penting, yang masih saya ulangi, bukan ujiannya, ya, bukan ujiannya, tetapi mampu atau tidak kita menjawab soalan tersebut. Bisa sebut. Kalau kita tidak mampu menjawab soalan, ya apa ya? Gagal jugalah. Gagal jugalah. Karena adalah satu ungkapan ya. Saya minat ungkapan ini jamaah sekalian. Bukan hadis, bukan. Tapi ini ya, ini kata-kata hikmah. Kata hikmah. Yang diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah. As-Sakandari itu. Ulama yang condong kepada tasawuf, yang hidupnya sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah. Dan diberitakan ada kisah pernahlah berbincang antara dua ulama besar yang punya kecenderungan berbeza ini. Jadi Ibnu Athaillah asalnya ini seorang biasa, ulama ilmu syariah, tafsir, hadis, tapi akhirnya dia merasa kurang puas dengan mengamalkan syariat-syariat zahir, tapi ingin menghayatinya. Tetap sholat, tapi dia ingin mencari macam mana supaya sholat ini betul-betul mendapatkan kenikmatan. Sebabkan Nabi bersabda kan, qurratu aini fi shalah. Allah jadikan bagiku sholat itu sebagai qurratu ain. Qurratu ain itu maknanya ya penyejuk hati. Ya ini yang menyebabkan hati bahagia, lapang itu sholat. Bagaimana ya? Nabi melihat sholat itu sebagai buah hati. Penyejuk hati. Yang boleh menggembirakan hati Nabi. Dari sekian banyak perkara, jadi sholatlah. Sholat itu rehat. Ini Imam Athaillah ini setelah sholat. Ialah sholat ikut Rasulullah. Karena dia seorang ulama tafsir, juga paham hadis. Tapi lama-lama, iya ya, aku sudah sholat seperti Nabi suruh, sudah ada takbir, sudah ini baca betul. Tapi kenapa
Solat yang aku lakukan selama ini belum menjadikan hatiku gembira. Sedangkan Nabi memberitahu kita, solat itu qurratu ain bagi Nabi. Kenapa begitu solat belum jadi qurratu ain? Merasa roh. Sehingga bila solat sudah menjadi qurratu ain, orang tidak akan mencari kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan hati, kecuali dengan salat. Salat sajalah yang boleh membuat hati berbunga-bunga. Tapi kenapa kita belum merasa begitu ya? Wah, salatnya sudah betul dari takbir hingga salam. Bacanya sudah betul seperti yang Nabi suruh. Akhirnya dia ingin belajar lebih lagi. Ini mesti ada yang kurang nih. Akhirnya mulai mendekati pelajaran ihsan, bab hati di dalamnya. Itu yang kemudian akhirnya terkena sebagai ahli tasawuf. Nanti kemudian hari. Dia mengarang buku namanya Al-Hikam. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan, terlepas daripada yang setuju dan tak setuju, ada dalam Al-Hikam itu jamaah sekalian, ucapan beliau berbunyi begini, berkaitan dengan yang kita pelajari ini. Malam yuqabbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalasilil imtihan. Allahu akbar walillahil hamd. Malam yuqabbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan. Siapa sahaja yang tidak pergi menghadap Allah, siapa saja yang tidak bergerak mendekatkan dirinya kepada Allah, bimulatafatil ihsan, dengan sikap lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah sudah maha lembut, maha sayang pada orang ini dengan diberi berbagai macam kenikmatan hidup. Sehat tak pernah sakit, berjaya tak pernah gagal, untung tak pernah rugi, kaya tak pernah miskin. Itu maknanya Allah sayang sungguh dibagi macam-macam. Tapi dengan berbagai penikmatan itu pula, orang ini tidak segera bergerak mendekat Allah. Tidak menghadap Allah, malah berpaling. Itulah maksudnya. Nah, orang seperti ini bila berlaku, kata Imam Ibnu Athilah, kida ilaihi bisalasilil imtihan. Kida, orang ini akan diikat. Akan ditambat, kemudian diheret ilaihi, mendekatkan diri pada Allah, menghadap kepada Allah. Bisalasilil imtihan, dengan mata rantai ujian demi ujian, ujian demi ujian. Memang di bahasa hikam, jadi agak ini, maksudnya, jika orang yang Allah sayangi dengan pelbagai nikmat hidup, tapi dia tidak makin dekat kepada Allah, tidak menghadap, tapi malah membelakangkan diri kepada Allah, Allah akan tukar kendaraannya. Apa? Allah akan bagi dia salasilul imtihan, rantai ujian. Satu demi satu musibah menimpanya. Bila satu demi satu musibah silih berganti, kida ilaih, mau tak mau pasti ia tergerak hatinya berkat Allah. Pasti akan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku, tolonglah. Apa pengajarannya? Apa kita mau? Apa kita mau? Allah paksa kita, Allah ikat tangan kita untuk takarrub kepada Allah dengan pelbagai ujian dan kesedihan-kesedihan hidup. Tentu kita tidak mau. Bila kita tidak mau, dekatkan diri kita kepada Allah justru ketika kita senang. Kesenangan itu kita jadikan peluang, kendaraan untuk dekat dengan Allah. Masalahnya, kita tahu ya masnya memang tidak mudah. Saya ulangi, tidak mudah. Ini bahasa ihsannya ya. Tidak mudah sholat dan berdoa sambil menangis-nangis. Mengakui kelemahan diri, mengakui kecuali diri.
ketika kita solat di bilik aircon, di rumah kita, kapetnya tebal, belum lagi sajadah 2 lapis, penuh dengan wangi-wangian, lepas makan sedap, bahkan sebelah di meja dekat solat pun ada minuman yang belum habis diminum. Susah sekali. Ketika kita sedang tidak punya masalah, masalah rumah tangga tak ada, masalah kegiatan tak ada, masalah kalau perniagaan satu perniagaan tak ada, kalau masalah semua berjalan dengan baik, solat pula di tempat yang selesai itu, susah sekali untuk menangis. Susah. Walaupun kita solat, mungkin solatnya Allah. Kenapa susah? Saya kata tadi di awal, mungkin kita kurang merasa memerlukan Allah saat itu. Mungkin kurang memerlukan Allah. Sehingga doanya pun, ya jangan tidaklah. Dalam bahasa yang saya gunakan di tempat lain, saat itu kita mungkin kurang menghayati atau langsung tidak menghayati makna sebenar la haula wala quwata illa billah. Mungkin. Tapi coba kalau kita sedang susah, perniagaan lingkup, dapat kerja dibuang kerja, hutang keliling pinggang, coba. Kesehatan badan sudah mulai terganggu, lutut sudah mulai tidak sehat. Kan? Apalagi tak lama lagi sudah mungkin hanya ada masa 2 minggu lagi rumah yang dia diami itu akan disita oleh bank. Sebab ceritanya pun semalam sudah ditarik katalah. Saya yakin saya itu bila solat, menangis jemaah sekalian. Inilah kata Ibnu Athaillah. Siapa yang tak mau mendekat kepada aku, yang tak mau pergi dekat dengan aku, mendekatkan aku, bahkan memalingkan diri dengan sebab aku bagi dia macam-macam kesenangan karena kasih sayangku, aku tukar. Kida, aku ikat tangannya. Dalam bahasa kasonya, seakan-akan Allah berfirman, nih, aku suruh kamu dekat dengan aku bagi macam-macam, kamu lari, tak apa. Kalau itu aku tahu cara macam mana nak pastikan kamu dekat padaku. Aku bagi kamu susah. Baru nanti kamu menyeru-nyeru aku. Masalahnya, orang kadang tidak sedar, ingin jumpa Allah. Sebab kita ini senang ke, susah ke, sakit ke, sehat, kita disuruh dekat dengan Allah. Gitulah. Disuruh takarub dengan Allah. Patut Nabi tadi. Tapi tak mungkin kan orang senang terus, dan tidak mungkin orang susah terus. Sebab itu Nabi bersabda tadi, bila nanti masa susah, Allah segera mendengar dan mengabulkan permohonan kita, Allah segera menolong kita. Ya, kata Nabi sederhana sekali. Fayuksirid doa firaha. Kenali Allah, betul-betul kenal Allah. Banyak doa rintihan masa senang. Nanti bila susah, suara kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Walaupun saya ulangi, mengingat Allah, ingin dekat dengan Allah, masa susah lebih banyak daripada masa senang, itu bukanlah perkara yang keji. Bukanlah perkara yang keji. Yang keji, yang tercela itu bila orang hanya ingat Allah, ingin dekat dengan Allah masa susah, tapi lupa Allah bila senang. Itu yang terkeji, itu yang terkutuk. Dan itu bukan sifat orang mukmin. Lihat firman Allah, surah Az-Zumar ayat 8. Coba. Az-Zumar ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana dharrun wa idza massal insana dharrun da'a rabbahu muniban
إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إلى akhir ayat. Wa idza dan apabila massa telah menimpa al-insana akan manusia durun oleh kemadaratan. Bila manusia ini ditimpa madarat, tengok bahasa yang digunakan ya. Pertama gunakan massa. Massa itu dalam segi harfiahnya kan menyentuh perlahan, sedikit dan sekejap. Jadi mencuit macam tangan saya kalau jari macam ini. Nah itu massa. Jadi sentuhan yang hanya perlahan dan sekejap. Itu massa. Kalau lama, lamasa dah. Lamasa itu lamasa. Pegang. Pasal ada lamasa, lama. Tapi kalau massa ya, kemudian yang kedua, durun. Durun itu kemadaratan, kesusahan, kesempitan hidup. Iya, ingat. Ia adalah isim nakirah. Dia mufrad dan nakirah. Salah satu daripada makna mufrad dan nakirah itu litaklil. Sikit. Satu di antara maknanya ya. Isim nakirah itu memberi maksud sedikit. Sehingga maksud ayat ini apa? Apabila manusia ini ditimpa musibah, walaupun musibah itu hanya sikit dan ringan, sikit dan ringan itu pun menimpanya hanya sekejap. Oh, itulah maksudnya. Sekejap. Da'a rabbahu muniban ilaih. Pasti manusia akan menyeru, memanggil, memohon, merengek-rengek kepada Tuhannya. Muniban ilaih. Dalam keadaan ingin kembali kepada Allah. Taubatlah, nasuha, tak akan patah baliklah, tak akan buat pusingan you lah. Betul, macam orang muqarrabin lah. Gitulah. Ditimpa sikit saja musibah, itu pun sekejap. Allahumma. Dah tiba-tiba menjadi, makamnya jadi naik. Jadi meningkat. Tapi tengok. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Kemudian apabila dia Allah memberinya nikmat daripadanya, bagi kesenangan, dan lepas sakit sekejap, sehat memanjang. Lepas rugi sikit, bagi untung yang berganda-ganda. Lepas dibuang kerja, diturunkan jawatan dia, turun sikit aja, sehingga gajinya pun turun sikit. Wah, mengadu pada Allah. Selepas itu dinaikkan jawatannya. Lompat 3 jawatan di langkaunya. Nasya maka yad'u ilaih. Dia lupa kepada Allah yang dahulu dia minta kepadanya. Dah lupa dah. Wah, baru minggu lepas dia merayu-rayu, merengek-rengek di hadapan Allah, menangis-nangis. Meyakini bahwasanya Allah saja tempat beliau. Bila senang sikit, lupa. Nah, ini yang tertutup, ini yang tercela. Ini yang tercela. Susah aja, wah, seakan-akan misalnya jadi waliullah. Ibadahnya ada macam Abu Bakar lah. Doanya macam Bilal bin Rabah. Bila susah, tapi bila senang, Allahu Akbar. Nasya. Ini yang terkutuk. Ya. Yang terkutuk. Betul, ia mendekati pada Allah. Tapi kan hanya masa susah. Masa senang lupa. Ini yang mazmum. Tapi kalau mendekati pada Allah masa susah lebih banyak daripada masa senang, tak mengapa. Tidak tercela secara umumnya. Itulah. Secara umum tidak tercela. Waqmalul ahwali atau ayat taqarrabal abdu ila rabbi fi hali syiddah taqarrubahu ilaihi fi halir raha. Memanglah yang paling sempurna, yang paling ideal mendekatkan diri kepada Allah itu ialah seseorang hamba dekat dengan Allah semasa susah,
sebagaimana ia mendekatkan dia pada Allah semasa senang. Artinya keadaan orang muqarrabin, nanti bila terus takarub jangan sampai peringkat muqarrabin. Muqarrabin itu kan orang yang didekatkan kan. Tapi orang yang berada pada makom yang dekat ini bukan begitu saja, kena usaha. Sebab itu takarub. Takarub itu usaha yang mesti dilakukan dari pihak kita. Maka lama-lama bila sudah sampai peringkat tertentu diberi gelaran al-muqarrabun. Bukan ashabul yamin lagi. Ashabul yamin dah langkau dah. Jadi ciri muqarrabun itu rupanya ya, perbuatan atau keinginan untuk takarub itu sama saja dalam kehidupan sehari-hari. Ima susah wa ima senang. Kesungguhannya untuk bertakarub kepada semasa susah sama dengan kesungguhannya untuk bertakarub pada Allah semasa senang. Semasa senang. Baik. Kalau tadi saya katakan ucapan hikmah dari Ibnu Athaillah yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ahli sufi, maksudnya lebih banyak bicara tentang hati maksud saya. Ingat ya, kalau saya berkata sufi atau tasawuf, tolong diingat dahulu, agak lama beberapa tahun ya dulu. Kita pelajari Talbisul Iblis itu, kita telah pelajari sama. Ada tasawuf sunni, ada tasawuf bid'i. Ingat ya, ada tasawuf yang sunni, mana tasawuf yang menepati sunnah Nabi. Ada yang bid'i, yang tidak melanggar sunnah Nabi. Itu kita pelajari. Contoh yang digariskan oleh Imam An-Nawawi itulah. Ya, mudah-mudahan itu masih diingat dengan baik. Sebab kadang-kadang, yalah orang ni macam mana ya? Saya susah juga memahami. Ada yang begitu, ekstrim, ya, menerima tasawuf, ilmu tasawuf, hingga apa saja yang dikatakan tahu diterimanya walaupun sesat. Dan ada juga yang terlalu ekstrim menolaknya sehingga mendengar istilah tasawuf pun rasanya allergic. Ada ke tasawuf? Itulah, ini bagi saya tolong dibetulkan dulu. Tolong insya Allah belajar nanti akhirnya kita menjadi orang yang sangat-sangat sangat-sangat adil dalam penilaiannya. Jadi maksud saya jangan kita berbalah hanya masalah nama. Masalah nama. Jadi contohnya tasawuf, ada ke tasawuf pada zaman Nabi, ada sekarang. Itu kan berbicara tentang definisi, tentang nama. Ya tersalah dimarakan apa? Ya tak. Sebab ada kadang, tasawuf bagi saya tak terima. Kalau tasawuf saya terima. Kalau tazkiyatun nafsi saya terima. Kalau istasiyah nafsi saya terima. Tapi kalau istilah tasawuf saya susah sikitlah menerima. Kalau qalbun salim saya okey. Saya akan pelajari qalbun salim. Karena ada dalam Quran kita qalbun salim. Tapi kalau tasawuf saya tak. itu yang saya maksudkan tadi, hanya kita gaduh dalam masalah nama gitulah. Ini saya pernah ceritakan dahulu ya. Karena kata guru saya dahulu kita tidak ajar begitu. Katalah ada orang bagi nama, ini apa namanya ini? Ini mangga. Orang kata mangga. Orang Arab kata manja. Apa dia kata apa? Mango. Tak, ini bukan mau. Ini memplam. Atau mungkin katalah 7 bangsa di dunia. 7 bangsa di dunia mempunyai kalimat yang berbeza tentang menyebut mangga juga. Kalau yang disebut itu benda yang sama, mau diberi nama apapun, ya kalau salah-salah, kalau baik-baiklah begitulah. Jadi akhirnya jangan kita menolak mangga hanya orang lain sebut manja. Tak, saya manja tak suka. Tapi mangga saya suka. Mangga betul. Tapi kalau tak tahulah orang tu apa pula, mango pula. Mango saya tak suka. Apa pula mango? Mana ada mango? Yang ada mangga. Saya terima. Nah itu kan pelik kan. Itu saya katakan. Takut nanti kita terjebak dalam berpikir seperti itu. Jadi kalau saya sebut tasawuf, ingat ya kita telah pelajari dahulu.
Ada tasawuf sunni, ada tasawuf bid'i. Tolong itu dipelajari betul. Supaya nanti kita tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gitu. Nah, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan menerima semuanya. Yang dikaitkan tasawuf, walaupun yang pelik-pelik pun diterima. Itu tak boleh lah. Ada yang ekstrim, tolak asal sikit mengucapkan kalimat tasawuf pun rasa berat. Itu janganlah. Itu bagi saya kurang tepat. Jadi kalau tadi saya katakan aplikasi oleh Imam Al-Ta'ila As-Sakandari, siapa yang tidak mau mendekatkan kepada Allah dengan sikap lembutnya Allah kepada orang itu berupa penikmat, Allah tukar. Allah akan heret orang itu, paksa orang itu berdekat kepada Allah dengan pelbagai macam ujian silih berganti. Rupanya sama aja mas kan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini pakar hadis. Ini muhadis saya kutip. Ini sempat saya kutipkan. Di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Saya yakin jamaah ada sedang belajar itu ya. Jami'ul Ulumi wal Hikami. Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang dikatakan oleh beliau lah. Apa kata beliau? Man 'amalallaha bittaqwa wat ta'ah fi hali rakhaihi. Sesiapa sahaja yang bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan Allah dengan bertakwa, dengan melakukan ketaatan fi hali rakhaihi, semasa senangnya, masa keadaan hidupnya senang lenang, kaya raya, sehat walafiat, dia tetap berinteraksi dengan Allah, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan ketaatannya, amalahullahu bil lutfi wal i'anah hali siddatihi. Nanti Allah akan memperlakukan orang ini. Allah akan bergaul dengan orang ini. Dengan lemah lembut, dengan pertolongan dan perlindungannya, semasa hamba ini dalam keadaan kesusahan. Sama kan? Dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi. Dan maksud daripada Ibnu Athaillah. Kalau kita sentiasa bergaul dengan Allah, kenal Allah, sentiasa berhubung dengan Allah, masa kita senang, masa sehat, senang, berada di kedua yang paling tinggi, kita tetap mesra, rindu jumpa Allah. Seronok menyebut nama Allah. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan amal, karena peluang untuk beramal sangat besar. Kita tidak berbanding dengan pikiran nak makan apa besok. Tak ada. Macam mana nak bayar hutang? Tak ada, kerana tak punya hutang. Anak macam mana bayar iuran sekolah? Tak fikir. Rumah macam mana? Tak ada, dah lepas itu semua. Sepatutnya lebih khusyuk solat. Lalu kita mampu melakukannya. Nanti suatu saat bila roda itu berpusing, yang asalnya kita di atas sekarang di bawah, apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Nanti Allah akan bergaul, memperlakukan hamba seperti ini dengan lemah lembut. Dengan inanahnya, Allah tolong dia susah. Allah dengar dia memanggilnya. Allah kabulkan dia bermintanya. Fi hali syiddatihi, masa ia susah. Masa ia susah. Jadi, ya gitu. Jangan kita hanya mengharapkan Allah hanya mau kenal kita masa kita susah, sedang kita tak mau kenal dia masa kita senang. Itu tak adil lah. Ini sesuai dengan sabda Nabi daripada Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdul Qasim bin Basran. Itu boleh lihat dalam Sahihul Jami'. Baginda bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fisyiddah. Kenali oleh kamu akan Allah semasa kamu senang, niscaya Allah akan kenal kamu semasa kamu susah. Semasa kamu susah. Ini. Ya mas sekalian, kenapa ya
di dalam Al-Quran, jago di dalam hadis Nabi, yang tempat dibacakan tadi beberapa ayatnya. Kita mesti kembali kepada Allah semasa kita ditimpa musibah. Walaupun, minta maaf, walaupun mungkin orang itu tidak mengenal Allah masa senang. Atau lupa Allah masa. Atau kurang mengingati Allah. Kurang mesra dengan Allah semasa senang. Tapi ya, kenapa semasa susah kita diwajibkan kembali kepadanya? Walaupunlah sikap situ kurang baik kan. Masa senang, kurang ingat Allah. Masa susah, ingat pada Allah. Itu sikap yang kurang baik. Kurang baik. Lebih tak baik lagi, masa senang lupa Allah sama sekali. Masa susah baru ingat pada Allah. Itu memang tidak baiklah. Itu tercela. Walaupun sikap itu tercela, kenapa agak-agak? Begitu pentingnya rujuk ilallah, kembali pada Allah masa susah. Sungguh pun orang itu tak mampu rujuk pada Allah masa senang. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam firman Allah sendiri, ya, di dalam Allah sendiri. Salah satu daripada tujuan Allah menimpakan kesusahan kepada hambanya. Banyaklah hikmahnya ya. Hikmahnya sangat banyak. Salah satu daripada hikmahnya, yakni supaya kita kembali kepadanya. Supaya kita kembali kepadanya. Karena jangankan orang yang telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya sekalipun, jamaah sekalian, Allah masih seru supaya mereka mengenali Allah dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Wahai mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah. Coba lihat umpamanya salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 168. Saya ulangi ya. Jangankan orang yang dah mengakui Allah, mengenali Allah. Allah tak suruh dia kembali kepadanya. Sedangkan mereka yang tak kenal Allah, tak mengakui adanya Allah sekalipun, Allah masih seru mereka, Allah masih rangsang mereka, pancing mereka untuk kembali kepada Allah. Kenapa begitu ya? Ya, karena orang kafir sekalipun, saya ulangi, orang etis sekalipun, saya ulangi, mereka ini Allah telah beri fitrah Rabbani. Allah beli pada fitrahnya itu meyakini adanya Tuhan yang berhak disembah, yakni Allah. Itu kan yang ada yang dibayar dalam Quran, dia sebutkan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Itu yang saya maksudkan. Artinya manusia ini telah diberi bakat, ya mas sekalian, diberi potensi untuk kenal Allah. Mungkin istilah jamaah begini ya, mungkinlah kalau istilah sekarang kan anak-anak terpelajar, manusia ini adalah masuk yang dikategorikan sebagai Homo sapien, ya kan? Homo sapien, ya makhluk yang bermasyarakat, Homo sapien lah, saling memerlukan satu yang lain. Yalah kita, ya macam minta maaf di kalangan hayawan pun, kan ada yang berkelompok, hidup berkelompok-kelompok. Walaupun ada yang berasing-asing, ada keluarga. Kita pun itu Homo sapien. Tapi ada lagi satu. Perbezaan antara kita dengan, katakanlah, chimpanzee ke, dengan monyet ke, dengan rimau ke, apalah.
Walaupun sama-sama Homo sapien, tapi manusia ada perbezaannya. Kalau apa dia? Manusia bukan sekadar makhluk Homo sapien, tapi manusia juga makhluk Homo religiosa. Homo religiosa. Artinya makhluk yang beragama, religius lah, religiosa. Karena itu bahasa Latin. Artinya apa? Karena fitrah manusia itu, yakni fitrah beragama, fitrah bertuhan. Manusia adalah makhluk yang fitrahnya, yakni bertuhan. Itu fitrahnya. Kalau dia tidak bertuhankan Allah, pasti akan bertuhankan selain Allah. Itu pasti. Bertuhankan bukit, bertuhankan pokok. Karena manusia ini sifatnya rindu untuk memiliki Tuhan. Gelisah kalau tidak punya Tuhan. Hanya saja, jika dia tidak bertuhankan Allah, dia akan bertuhankan selain Allah. Bertuhankan matahari, bertuhankan bulan, bertuhankan pokok, bertuhankan laut, dan sebagainya. Hatta etis sekalipun. Ya. Golongan etis sekalipun, jamaah sekalian, pun bertuhan. Buktinya Fir'aun. Bukan sekadar tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan mendakwai adanya Tuhan, tapi dalam keadaan yang mutor tadi, kan mengaku adanya Tuhan. Karena itu manusia diberi bakat begitu. Sebab itu tidak aneh, jamaah sekalian, jika orang kafir sekalipun yang tidak kenal Allah, Allah panggil mereka untuk kenal Allah. Bahkan Allah tegur mereka, Allah ketuk mereka, Allah tarik mereka supaya lebih kenal Allah. Bagaimana caranya? Lihat ayat ini. Al-A'raf 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. Dan kami telah potong-potong mereka, kami telah pisah-pisahkan mereka, kami telah bagi-bagi mereka. Ini. Fil ardi, di bumi. Di bumi. Ini cerita ahli kitab ya, Yahudi ya. Menjadi umaman. Bermacam-macam umat. Di kalangan Yahudi Alkitab pun kan bermacam-macam madhab ya mas sekalian. Ya, macam madhab. Dalam Kristen pun ada Protestan Katolik tu dari dulu kan tak pernah akur. Kristen Protestan Katolik kan tak pernah akur. Tu di island utara, island selatan dengan British mana pembunuh dari dahulu. Protestan dan Katolik. Bermacam-macam. Pecah jadi macam-macam. Dan Allah puji. Ini cerita umat Alkitab ya. Yang mendakwa mengikuti ajaran Nabi Musa. Yang satu mendakwa mengikuti ajaran Nabi Isa. Macam-macam, pecah-pecah. Jadi beberapa umat. Minhum as-solihun. Sebagai mereka adalah yang soleh. Allah terima. Karena mereka benar-benar tulus, ikhlas. Bertanggung jawab. Mengamalkan ajaran Taurat yang dibawa oleh Musa. Allah akui yang baik-baik, iya. Dan nanti akan diberi ganjaran di surga. Ada umat Nabi Musa yang masuk surga, ya mas kalian. Ada umat Nabi Lut yang masuk surga. Ada umat Nabi Isa masuk, ada. Walaupun jumlahnya tak seramai umat Nabi Muhammad lah. Wa minhum duna dzalik. Dan sebagian mereka ada yang selain soleh. Mana tak betul lah. Mungkin fasik. Mungkin kafirun. Mungkin. Kemudian tengok Allah katakan apa. Wa balawnahum. Lalu kami. Dan kami uji mereka. Kami timpakan bala. Bala. Ujian bala kepada mereka. Bala itu bil hasanat. Dengan kebaikan, kenyamanan, keselesaan hidup, kesehatan, kemurah rezekinya, kejayaan perniagaan, kejayaan karier dia, itu hasanah lah. Tenang punya rumah, oh tenanglah.
Wasayyi'at. Bala yang kedua berupa sayyi'at. Sakit, tersiksa, teraniaya, terusir, terpinggirkan. Dan semuanya lah, dirampas haknya, hilang pekerjaannya, gagal cita-citanya. Itu bala. Hasanat pun ada. Apa tujuan Allah menimpakan ujian, bala berupa hasanat? Jadi, sehat itu pun bala, ujian. Sakit itu pun bala. Tujuannya sama. La'allahum yarji'un. Allahu Akbar. Walillahilhamd. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada rujuk ilallah. Itu yang saya katakan di hadapan tadi. Kalau itu yang pentingnya ya mas sekalian, yakni yang kita ada hak untuk memilih, yang kita diberi kebebasan untuk memilih. Apa itu? Apa yang Allah beri kebebasan untuk memilih? Sama ada kita nak kembali kepada Allah, sedar, Allah itu juga, atau kita akan terus membelakangi Allah. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Adapun kenderaan yang Allah berikan pada kita, yang Allah timpakan pada kita, senang ke, susah ke, untung ke, rugi, itu bukan pilihan kita ya mas sekalian. Kita hanya boleh memohon, tapi Allah yang memilihkan. Iya. Ada orang berjaga-jaga tak nak sakit, sakit. Ada orang yang macam tak kisah jaga kesihatan, malah sehat. Ada orang yang bermatian bekerja gini, dapat macam itu juga. Ada orang yang macam cincai je kerja dia, kelulusan pun tak tinggi sangat, senang lenang. Jadi apa yang Allah berikan pada kita ni jawabnya bukan pilihan kita. Sebenarnya apa yang Allah berikan pada kita 100 terus pilihan dia. 100% masanya pun dia yang pilih. Kalau boleh kita doa malam ini, pagi dapat. Itu kalau kita, ya Allah besok tahu. Allah kata, kalaupun aku kabulkan permohonan kamu, wahai hambaku, bila aku akan berikan itu terpulang pada aku dia. Besok ke, minggu depan ke, tahun depan ke, atau nanti di akhirat terpulang aku. Bukan ikut kamu. Tengok. Dahlah yang kita minta itu nanti dapat atau tidak bergantung pada kehendaknya. Kalau dapat pun adakah ia sesuai dengan kemauan kita atau tidak, itu pun terpulang pada masyiahnya. Kalau tentang masa, bila Allah nak bagi kita pun, bukan ikut masa yang kita tetapkan, tapi mengikut masa yang dia kehendaki. Yang ini kita tak boleh pilih. Kerana itu ujian, Allah yang memilihkan. Ada pelajar SPM seluruh Malaysia. Diberi hak oleh kerajaan, jumpa Menteri Pendidikan, wahai Tuan Menteri, YB Menteri, tolong ujian pemeriksaan tahun ini, semua subjek soalannya mesti ini. Kami yang memilih, kata pelajar yang nak ambil SPM lah. Ni. Jangan yang lain. Tak ada kan? Soalan tu biar kerajaan lah, biar kementerian yang menentukan. Mereka nanti kata, itu hak kami lah. Awak tak ada hak campur tangan untuk menentukan soalan apa yang kami nak tanyakan. Tugas awak nanti menjawab. Yang penting bagi awak bukan jenis soalannya. Yang awak wajib usahakan yakni berusaha untuk lulus. Lulus atau tidak itu di tangan saudara. Nah, Allah demikian juga lah. Yang akan aku timbang pada kamu ni benda yang kamu suka ke tak suka itu urusan aku. Allah kata. Itu kebebasan aku. Kamu tak boleh campur tangan. Tapi tak kira lah apa yang aku timbang pada kamu ni, kamu suka ke tak suka, semuanya sama je statusnya. Sebagai ujian. Ujian, mau baik ke, mau susah ke, mau senang ke, mau sihat, itu namanya ujian. Jadi yang penting bagi kamu, jangan lihat sihat atau sakitnya. Yang penting kamu lulus atau tidak. Kamu dikira lulus, bila dengan ujian itu kamu yarji'un. Rujuk kepada Allah. Bila orang semakin dekat dengan Allah, ujian apapun itu baik baginya. Bila diuji dengan kesenangan, dia rujuk dengan Allah, bagus.
Bila diuji dengan kesusahan dan dia rujuk pada Allah, itu bagus. Tapi jika diuji dengan kesenangan, dia jauh daripada Allah, apa untungnya? Di mana kebaikan, di mana megahnya uang yang dibagi macam-macam oleh Allah, tapi makin jauh pada Allah. Itu sengsara, itu menderita. Dan apa ruginya orang diuji dengan kesusahan, tapi dia makin dekat dengan Allah. Walaupun yang ideal tentunya lah yang Allah minta, yang kita harapkan, kita tetap mampu rujuk kepada Allah, dekat pada Allah, apapun bentuk ujiannya. Masa sihat pun takut pada Allah, masa tahu itu yang paling ideal. Itu yang kita cita-citakan. Tapi kadang-kadang kita gagal. Diuji dengan kesenangan sering lupa dengan Allah. Tapi bila diuji kesusahan pula, lebih mudah kenal Allah. Yang paling, minta maaf, yang paling rugi, yang paling celaka, yang sekalian. Diuji dengan kesenangan, lupa Allah. Macam-macam kemewahan, lupa Allah, lupa daratan. Ditimpa dengan kesusahan pula, lingkup pula, malah lupa Allah pula. Tak ingat Allah, malah jumpa bomo, jumpa pokok, minta kepada kubur Masuri, pergilah ke Pulau Besar Melaka, minta pada selain Allah, itu lagi orang paling rugi serugi-ruginya. Masa senang tak syukur pada Allah, masa susah pula yang Allah kata, sekarang kamu susah, kamu mesti jumpa aku, kata Allah, minta ampun pada aku, daripada, tidak jumpa Allah, malah jumpalah. Pergi jauh-jauh ke Langkawi lah, pergi jauh ke Pulau Melaka lah. Tak tahu siapa yang ditanam di Pulau Melaka. Orang pun tak tahulah, hanya cerita punya Tika Kila Wakola. Sebab memang pelik kuburnya kan. Saya kira kalau zaman yang dah pergi Melaka, ada ke kubur sepanjang itu berapa tinggi orang punya saiz itu. Sangat panjang kubur dia. Takkan orang tinggi sampai 10 meter ni apa, tak tahulah. Dan dipuja. Dan dipuja. Tu apa tujuannya coba? Bahkan kalau hari Jumaat ada orang sedekah tu. Hari Jumaat ada orang sponsor makan nasi biryani free tu. Jadi kalau begitu hari Jumaat free makan macam. Baiknya tu billah tumudilah. Kita berlindung kepada Allah daripada itu. Ya sekalian, namanya itu saya sampaikan, mudah-mudahan diberkati, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.